Ajaib memang. Kadang nih orang mikir ya, taubat itu lebih ditakutin sama dia daripada dosa. Giliran disuruh bertobat itu kayak mindahin gunung, berat banget. Ya, kalau dosa tuh dianggap enteng-enteng aja. Tobat jangan sekarang, ntar ini dosa lagi. Gimana tuh? Itu kan biasanya syubhatnya gitu, keraguannya gitu. Kalau anda tobat sekarang, besok dosa lagi, nggak enak sama Allah. Masa dosa lagi terus tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Kawan, ciri seorang mukmin itu, ya, ciri seorang mukmin adalah tukang tobat. Ciri mukmin tuh, tukang tobat. Yakni suka bertaubat. Bukan tobat sekali kemudian selesai, nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi. Memang seperti itu keadaan orang mukmin, ikhwata. Dan siapa sih yang lepas dari dosa? Siapa? Nggak ada. Pada saat kita mengerti bahwa kita manusia yang nggak lepas dari dosa, mestinya kita juga nggak pernah lepas dari taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ajaib. Pada saat seseorang itu sangat takut dengan taubat. Dan taubat, ikhwata, kalau mau pengen diterima taubat kita kepada Allah, ada berapa syaratnya? 4. Ada 4 syarat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, taubat kita itu mesti dilakukan dengan ikhlas. Kita mengharapkan dari taubat kita diampuni dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Taubat yang pertama adalah ikhlas syaratnya. Dan setelah ikhlas, syarat yang kedua dari taubat adalah menyesal. Yani dalam hati kita tuh ada perasaan menyesal akan dosa-dosa yang telah dilakukan. Kita tuh nyesel banget. Dosa ini kita lakukan, kita nyesel. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, berkeinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Berkeinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Berkeinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Ini yang ketiga, ya kawan. Ya, berkeinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Yang keempat, bertaubat di waktunya. Bertaubat di waktunya. Kapan waktu untuk taubat? Kapan? Sejam lagi? 2 jam lagi? Taubat tuh beda sama sholat. Kalau kita sholat zuhur, itu batasnya sampai asar. Sholat asar, beresnya sampai maghrib. Sholat maghrib, beresnya sampai isya. Kalau taubat, selesainya cuma di 2 waktu. Pada saat sakratul maut, yani nafas udah di kerongkongan, dan pada saat menjelang hari kiamat. Itu 2 waktu taubat nggak bakal diterima. Untuk waktu-waktu yang lain silahkan taubat, diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang paling aneh adalah pada saat nggak sedikit manusia itu justru pada saat waktu taubat dibuka sama Allah sebuka-bukanya, dia milih di waktu-waktu dilarangnya taubat atau tidak diterimanya taubat. Waktu mau mati taubat, ya, baru dia taubat. Lihat Fir'aun, kapan dia bilang saya beriman kepada Robnya Musa? Hah, kapan? Oh, udah tenggelam, udah dihabisin sama Allah baru ngomong, aku beriman. Kemana aja kata Allah? Al-an. Kemarin-kemarin kemana? Kemarin-kemarin ngaku Tuhan. Kemarin-kemarin bilang Tuhan paling tinggi. Gini hari udah diselem-celem sama Allah, baru bilang apa? Saya bertobat kepada Allah. Diterima nggak tobatnya Firaun? Enggak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan seseorang akan diterima taubatnya malam yugharghir, sebelum dia yugharghir. Yugharghir itu adalah detik-detik kematian dia tuh. Sakratul mautnya dia. Dan ini penting sekali untuk kita ketahui. Sebagian para ulama menafsirkan kalimat yugharghir itu adalah di mana pada saat seorang manusia itu merasa putus asa akan kehidupan dia, yakni umurnya udah pendek dia ngerasanya. Itu biasanya terjadi sama orang yang udah divonis sama dokter. Ya, kadang dokter ini kan memvonis sesuai dengan ilmu yang dia miliki bahwa ini nggak lama lagi nih, ini penyakitnya terlalu parah, mungkin dia hanya bertahan itu 1 pekan. Itu biasanya orang tobat apa nggak tobat? Tobat banget, bukan tobat lagi, ya, tinggal sepekan. Para ulama sebagian atau beberapa para ulama sampai mengatakan apa? Dalam keadaan tobat yang seperti ini, Allah nggak pengen, Allah nggak terima nih. Ini sama-sama yugharghir kata Allah. Fir'aun itu kenapa pada saat udah diselemin sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nafasnya udah susah, kemudian dia baru bertobat. Kenapa tuh? Karena dia udah ngerasa putus asa. Ternyata saya ini lemah. Ternyata saya mesti balik lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini udah di titik putus asa nih.
Nah, kata para ulama, sebagian para ulama beliau mengatakan apa? Yughargir, ya, itu sama kayak keadaan Fir'aun, yakni merasa udah putus asa, udah habis. Ini dalam keadaan putus asa seperti ini. Pada saat dia bertaubat, ya, sebagian para ulama mengatakan tidak diterima oleh Allah karena ini sama dengan yughargir. Ya, makanya hati-hati ya ikhwatah. Ya, jangan tunggu vonis dokter untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir, justru sebagian para ulama ini ternyata tepat dalam pembicaraannya atau dalam pendapatnya bahwa yughargir adalah detik-detik pada saat seseorang itu divonis benar-benar udah nggak bisa kemana-mana. Ikhwan, tentara kalau banyak prajuritnya, ini jenderal kalau banyak prajuritnya, senjatanya banyak, nggak mungkin ada bendera putih di dia, nggak mungkin. Ngapain? Orang saya masih kuat kok. Tapi kalau prajuritnya habis, senjatanya habis, tinggal dia satu, musuh masih 5.000. Ngapain tuh? Bendera putih habis, mau maju-maju 2 detik mati, udah nyender, udah bendera putih, putus asa dia. Nah, dalam keadaan putus asa yang seperti ini nih, yang udah bener-bener dia nggak bisa kemana-mana, mesti bendera putih udah, ya. Ini sebagian para ulama mengatakan kalau udah dalam keadaan seperti ini dia bertobat, tobatnya nggak diterima sama Allah, karena udah bener-bener mentok baru dia mau tobat. Dulunya kemana? Dulu waktu masih sehat kemana? Dulu waktu masih kuat kemana? Gak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini sebagian pendapat para ulama yang mesti senantiasa kita renungin bahwa ini berbahaya buat kita ternyata. Ya, jangan tunggu vonis kalau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.